Halo teman-teman, pernah nggak sih kamu ngerasa malu atau nggak enak kalau tiba-tiba mau bersin di tempat umum? Akhirnya kamu malah nahan bersin supaya nggak kedengaran. Nah, hati-hati ya, karena ternyata menahan bersin itu bukan cuma nggak nyaman, tapi juga bisa membahayakan kesehatan tubuhmu, teman-teman. Bahkan bisa sampai memecahkan pembuluh darah loh. Yuk kita bahas lebih dalam tentang bahaya menahan bersin dan fakta unik di baliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bahas bahayanya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih bersin itu? Jadi bersin adalah reaksi alami tubuh kita untuk membersihkan saluran pernapasan dari debu, kotoran, atau iritasi seperti serbuk sari saat hidung kita mendeteksi sesuatu yang mengganggu. Otak langsung mengirim sinyal ke otot-otot di tubuh kita untuk melakukan refleks bersin. Menariknya, kecepatan udara yang keluar saat kita bersin itu bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan partikel-partikel kecil yang keluar bersama bersin bisa menyebar sejauh 2-3 meter loh. Itu sebabnya kita harus menutup mulut dan hidung saat bersin, biar nggak menyebarkan kuman ke orang lain. Tapi apa yang terjadi kalau kita menahan bersin? Nah, ini harus kamu waspadai ya. Saat kamu menahan bersin, udara yang seharusnya keluar dengan kecepatan tinggi itu malah terjebak di dalam tubuh. Akibatnya, tekanan udara ini bisa merusak jaringan tubuhmu. Misalnya, tekanan ini bisa menyebabkan pembuluh darah kecil di mata, di hidung, atau bahkan otak pecah. Gak cuma itu, gendang telingamu juga bisa rusak akibat tekanan yang terlalu besar. Ada kasus di mana seseorang sampai kehilangan pendengarannya gara-gara sering menahan bersin. Kasus yang lebih serius lagi, ada orang yang pembuluh darah di lehernya pecah gara-gara menahan bersin. Serem banget kan? Jadi menahan bersin bukan hanya bikin gak nyaman, tapi juga bisa beresiko fatal. Ngomong-ngomong soal bersin, ada banyak mitos yang beredar. Contohnya, ada yang bilang kalau bersin lebih dari 3 kali berturut-turut, itu tandanya kamu lagi dipikirin orang. Nah, itu cuman mitos ya. Faktanya, bersin berulang-ulang biasanya terjadi karena iritasi di hidung belum hilang sepenuhnya. Fakta lainnya, saat kita bersin, semua aktivitas tubuh berhenti sesaat, termasuk detak jantung. Tapi tenang, ini cuma berlangsung sepersekian detik dan gak berbahaya kalau kamu membiarkannya terjadi secara alami. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau mau bersin? Pertama, jangan pernah menahan bersin. Kalau kamu ngerasa nggak nyaman bersin di tempat umum, gunakan tisu atau tutup hidung dan mulutmu dengan siku bagian dalam. Ini cara paling aman untuk melindungi diri dan orang di sekitarmu dari penyebaran kuman. Kedua, selalu bawa tisu atau sapu tangan di tasmu, biar kamu siap kapan saja. Dan yang terakhir, cuci tangan setelah bersin untuk mencegah penyebaran bakteri atau virus. Jadi teman, fakta dari semua yang kita bahas ini, kita bisa belajar bahwa bersin bukan cuma sekedar reaksi tubuh yang sepele,
Bersin adalah cara tubuh melindungi kita dari kotoran, debu, atau bahkan kuman yang berbahaya. Dengan kata lain, bersin itu penting untuk menjaga kesehatan kita. Tapi ingat ya, menahan bersin justru bisa merugikan tubuh kita. Resiko seperti pembuluh darah pecah, kerusakan gendang telinga, atau tekanan udara yang merusak jaringan tubuh itu bukanlah hal yang bisa kita abaikan. Mulai sekarang, jangan malu atau gengsi kalau kamu harus bersin, terutama di tempat umum ya. Dan yang penting, lakukan dengan cara yang benar. Selalu siapkan tisu atau gunakan siku bagian dalam untuk menutup hidung dan mulutmu. Ini bukan cuma melindungi diri kamu, tapi juga orang-orang di sekitar dari penyebaran kuman. Dan buat kamu yang baru tahu fakta ini, ayo bagikan video ini ke teman-teman dan keluargamu ya, atau siapapun yang sering menahan bersin. Karena siapa tahu informasi ini bisa menyelamatkan mereka dari resiko yang gak diinginkan. Ingat, kesehatan itu adalah investasi paling berharga. Hal kecil seperti bersin mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya bisa besar kalau kita nggak bijak menyikapinya. Jadi, jangan anggap remeh kebiasaan baik ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Teman, tetap sehat, tetap semangat, dan terus cari tahu hal-hal baru ya. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur tentunya, dan tanpa kekurangan apapun. Dan khusus untuk kamu yang setia mendukung channel ini, semoga diberi kesehatan selalu, dalam keadaan kondisi yang tidak kekurangan apapun, dan panjang umur tentunya, serta seluruh aktivitasmu, seluruh kegiatanmu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.